Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita mau review mobil yang cukup legendaris di sini, Suzuki XX4 tahun 2011. Apa aja sih keunggulannya? Apa fasilitas-fasilitas di dalamnya? Mari kita lihat dan kita review bareng-bareng. Ya, kita lihat dari dimensi depan. Ini grillnya cukup masih memenuhi zaman ya, memenuhi tuntutan zaman, masih keren. Lampunya belum LED, masih lama, masih zaman. Juga ada dapat fog lamp juga, ada di bawahnya variasinya fog lamp, ya kan. Kita melihat ke sini lagi. Ini juga sudah ada cakram untuk toolnya, kuat juga ini ke sini. Kita lihat di ukuran ban ring 16 ini ya, ring 16 ukuran 205 ini. Dia masih punya space jarak yang cukup besar ini di sini, jadi nyaman ini dalam kondisi jalan bergelombang ataupun bertemu dengan polisi tidur atau tiba-tiba jalan di tol itu ada lubang, dia masih ada jarak yang memungkinkan per untuk enggak nabrak di sini. Ya, benar. Dari tanah juga tinggi ini. Jadi ini mobil kecil cuman tongkrongannya tinggi. Jadi enggak melulu mobil kecil tapi ceper. Ini sangat luas ya. Anti banjir mungkin ini ya. Anti banjir. Mobil yang medan keras juga oke. Ini kita lihat bodi belakangnya memang seksi ya, pantatnya besar, ini lebar, kembali lagi sumbu kanan kiri itu lebar, jadi dia mungkin kalau nanti kita test drive stabil mungkin ini, tapi kita belum test drive. Ini seri X-Over ya, ini ya seri X-Over X4, panel-panelnya ya kan. Kita lihat bawahnya, kolong coba dilihat di sini. Nah, ini jarak di sini itu juga masih sangat jauh, jadi ini mobil tinggi enggak, pendek juga enggak. Nah, kalau kekurangan dari mobil ini mungkin teman-teman sekalian akan agak sulit untuk mencari ban, mau beli ban yang standarnya ini, karena harus ada yang harus pesen ataupun harganya di atas rata-rata, karena memang barangnya sangat sulit untuk didapat lah. Tapi mungkin di kota-kota besar nggak terlalu sulit, tapi ukuran ini itu agak, coba di zoom pas di ukurannya 205 60 R16. Nah, ini agak sulit ini. Banyak yang mengeluhkan kalau sulit untuk beli. Harus inden, ada yang harus inden, ada yang itu hampir sama. Beberapa merek Suzuki juga seperti itu. Nanti akan kita review Suzuki Grand Vitara ya. Nanti kita di sini kita review Grand Vitara juga. Itu juga hampir sama kesulitannya dalam mencari ban. Nah, untuk spion ini juga udah otomatis, sudah retract, jadi bisa otomatis buka tutup sendiri. Masa kini lah, masih udah teknologi. Dalamnya juga bisa disetting dari dalam untuk posisi kaca dalamnya, settingannya dari dalam semua. Yang nanti kita lihat di panel-panel dalam. Terus kita lihat handle pintunya juga udah yang model ini ya, model masa kini ini, udah gaul, udah keren juga ya handle pintunya. Posisi pengisian bahan bakar, tangki pengisian bahan bakar di sebelah kiri, jangan lupa. Oke, kita lihat jeroan mesinnya besar ya, kapasitas 1500. Kemudian ini ada akinya di sini, masih aki basah. Ini tempat cadangan radiator, ini radiator. Di sini ada kabel-kabel yang cukup rapi dan tertata. Sistem injeksi ini keren sekali. Ini untuk oli rem, ini untuk wiper. Jadi mobil ini menggunakan EPS atau electronic power steering. Jadi nggak berat dengan mesin sebesar ini dan bodi yang imut-imut.
tapi gagah. Apakah ini akan terbang kalau kita tes? Nanti kita sama-sama naikin nih mobil ini. Kita coba cek interiornya bagaimana. Mari kita masuk, teman-teman. Mulai dari setirnya, posisi setirnya ini juga udah mantep ya. Setirnya juga sudah dilengkapi dengan tombol pengaturan yang tersambung sama head unit di sini. Cukup modern juga ini. Coba kita lihat lampunya agak keren. Kita lihat ini buat lampu fognya, trim AC-nya seperti ini. Nah, kita lihat panel-panelnya. Ini panel setting spionnya tadi, ya kan? Ini untuk close and open-nya. Ini untuk kunci Windows. Ini untuk central lock-nya. Kendalinya kaca ada 4 di sini. Samping kiri, belakang, kanan, kiri. Dan kita lihat di speedometernya. Coba kita hidupin mobilnya ya. Sensor lampunya juga udah ada nyala nih. Jadi kalau mesin mati, lampu masih nyala, dia akan bunyi, ya kan? Coba kita nyalakan engine-nya dulu. Sini ada RPM ya, lalu kecepatan di kilometer per jamnya. Di sini panel untuk bahan bakar, ini untuk mesin ya, temperatur mesin di sini. Ini tombol kilometernya udah compact juga ya. Di sini ada juga posisi persneling, ada di P. Dan seterusnya ini ada clock, jam. Ini average untuk komposisi bahan bakar kilometer per liter. Ini kilometernya di sini, guys. Nah, ini head unitnya ini masih asli ya. Bawaan dari pembelian pertama dari pabriknya ini masih asli. Cuman belum ada flash disk, belum ada bluetooth, jadi masih yang model head unit lama. Teman-teman kalau mau ganti juga banyak tersedia di toko-toko variasi mobil. Kemudian ke panel AC-nya ini AC on ya, kipas 1 2 3 4, ada 4 pilihan. Nah, ini bisa panas juga. Jarang juga mobil-mobil yang sekarang ini AC-nya bisa anget. Jadi kalau kondisi lagi dingin diangetin, cuman efeknya akan bikin kaca ini jadi ngembun kalau masih daerah dingin terus kita setel hangat. Cuman untuk mobil kelas ini juga keren banget, sudah ada penghangat ruangannya ya. Terus ini kembali, ini posisi ya kayak hanya di depan, ini di kaki, dan itu pada umumnya lah seperti standar biasa. Ini untuk kalau embun akan di pojok sini, jadi biar keluar di lubang anti embun yang di depan kaca itu. Kemudian di sini ada speaker Pak di sini. Nah, ini yang membuat mobil ini interiornya dan terasa musik di interior asli bawaan ya. Ini bukan variasi. Ada ini di sini ada tweeter kanan kiri. Kita bisa zoom ke pintu. Ada tweeter di sebelah sini dan di sebelah sana. Kemudian sound speaker di sini, speaker besar, mediumnya di sini. Jadi akan nampak terdengar lebih enak. Nah, terus kita ke ini poros pemindah gigi ini, ada P, parking, mundur, netral, D3, D2 dan L. Nanti kita akan coba fungsi ini sambil kita jalan. Nanti kita sambil jalan coba powernya mobil ini. Sudah tilt juga ya. Udah tilt, ini bisa dinaikin turunin, setting sesuai dengan selera. Kakinya, kalau kakinya panjang-panjang ya bisa dinaikin. Ini umum semua ya sih. Pada umumnya ada kacanya. Ada yang spesial sini, lampu ada di sini, serta di tengah ini. Ini lampu di tengah. Untuk kabin ini cenderung luas ya, longgar banget, lega gitu. Jadi saya tingginya 166, cuman di atas ini juga masih sisa banyak, jadi nggak terlalu pusing. Kadang ada yang driver yang kalau ini terlalu dekat sama atap itu bisa pusing karena efek ambience panasnya itu. Terus untuk kursi juga bisa disetting, mau ini kalau diturunin gini bisa turun, ini
untuk naik ya kan, jadi lebih tinggi. Nah, ini untuk senderannya bisa tuh maju mundurnya lebar sekali kan, mantap. Ini cukup nyaman untuk dikendarai dan cukup lega dan nggak terlalu pengap. Kita ke bangku penumpang di belakang. Nah, untuk kabin belakang teman-teman ini cukup lebar tapi nggak terlalu lebar. Nah, untuk yang badannya gede-gede, big size ya agak-agak nyaman mungkin di ini ya. Posisi kaki ke depan ini. Terus ini ada handrest juga, ada handrest. Nah, cukup kecil handrestnya, bisa di zoom ke sini. Handrestnya kecil banget ini, satu orang. Ini orang dua sini sepatu. Nah, lalu kita lihat belakangnya ini, teman-teman. Kita masuk. Sini ada buat naruh barang-barang. Bawah ini adalah bagasi ya. Di sini bisa taruh payung atau barang-barang yang dibutuhkan saat berkendara, yang jangkauannya bisa diambil, yang dibutuhkan cepat-cepat bisa diambil di sini. Cukup. Ini juga efisien juga ini. Ini handle tangannya udah chrome. Ini ada tempat buat minum juga, speaker di belakang, ya kan? Speaker di belakang biar yang belakang juga bisa menikmati musik. Ini masih kain ya, kain halus, lembut, belum kulit. Ini juga kulitnya pembungkus ya. Oke, kita lihat di bagian belakang. Nah, ini untuk buka ini pakai tombol ya, sudah bukan tarikan lagi, cuman ini udah tombol. Kita lihat, ini hidroliknya ada dua. Ini hidrolik. Cukup lebar juga, ini muat satu koper. Ada tas punggung dua. Diameternya juga luas dan dalam di sini. Nah, untuk ban serep ada di bawah ini, guys. Ada di bawah bagasi sini. Untuk naruh kunci-kunci juga, untuk perlengkapan, toolkit dan lain-lain. Nah, ini ada lampu bagasinya, guys. Jadi bisa terang kalau waktu malam-malam kita mau bongkar muatan. Nah, ini juga kita lihat buka dulu. Ini ada panel-panel di sini. Kita lihat panel-panelnya untuk ngatur kabel-kabel. Kalau ada yang error di sini semua ya. Kita tutup lagi, guys. Nah, setelah kita review interior dan eksterior mobil ini, saatnya kita test drive. Kita coba mobil ini, kenyamanannya dan ketanggungannya. Oke, let's go, let's get it on. Ya, kita udah masuk di wilayah tol ini. Kita coba getaran dulu. Cukup stabil setirnya, mungkin habis dispuring juga. Dan saya lihat tadi ban-bannya kan kita juga lihat sama-sama, bannya itu baru, jadi masih stabil juga. Cuman kaki-kaki juga masih senyap ini, jadi nggak ledakan. Padahal kontur tol juga nggak terlalu halus juga ya di sini. Di sini kita mau tes speed, gimana sih dengan kecepatan agak tinggi, tapi jangan ditiru di rumah ya teman-teman. Tapi kalau secara mesin ini open gasnya ini juga enak ya, bertenaga ini. Yang punya rajin servis ini mungkin dulu. Kita lagi track lurus, kita akan dengan top speednya, nggak sampai top sih, cuman speed aja. Sampai top nanti kita terlalu melebihi. Guys, sangat responsif sekali gasnya, pembukaan gasnya juga responsif, halus. Untuk kondisi mobil ini, untuk tahun mobil ini ya sudah masih oke. Kita udah ada di kecepatan 100 dan masih anteng, jadi mendekati 120. Masih tenang ya mobilnya ini, sama sekali nggak ada getaran, belum ada getaran. Di 120 km/jam
coba akselerasi remnya juga nih gimana. Ini habis ini ada tikungan, kita rem agak mendadak ya. Sorry ya, yang di belakang kayaknya aman. Ya. Kejutkan remnya. Sangat-sangat halus ya. Nggak munting kalau orang bilang. Orang megol, jadi masih jejak ini. Ini kita masih di program drive ya di sini. Kita belum coba yang D3 atau 2 atau longnya untuk L di sini. Ini kita habis ini coba ya. Apakah merespon dengan baik? Nah, bentar lagi ada tanjakan, kita coba di D3 ini long. Jadi dia panjang 120 mas pedang. Anteng sambil belok ini. Ini kondisi agak menikung. Rem. Di depan nanti kita ada agak turun dulu, terus konturnya agak naik. Kita akan coba powernya ini ngelepeh atau enggak ya. Cukup lincah nih mobil ini untuk kita pakai di dalam kota. Bisa gesut kanan, gesut kiri seperti layangan ya. Karena mungkin ini diameter kanan kirinya lebar, jadi kondisinya lebih stabil, cenderung dia tenang mobil ini ya. Kita kurangi kecepatan dulu, yuk. Sangat bertenaga. Masih cek ini ngajak. Kita posisi nggak terlalu ngebut ini, cuman dia nggak repot. Mobil ini terasa santai aja, tetap dengan entengnya melalui medan tanjakan barusan itu.